الحمد لله رب العالمين، والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني وأخواتي، بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله تعالى. تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. Saudara-saudariku as-shaimun was-shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini alhamdulillah kita sudah masuk pada ini hari ke-11 insyaallah dari bulan Ramadan, dan malam hari ini mungkin kita masuk pada malam yang ke-12. Kita masuk 12 Ramadan bi'idnillahi azza wa jal, tanpa kita hitung-hitung, tanpa terasa baru rasanya kemarin kita menyaksikan sidang isbatnya Departemen Agama atau Menteri Agama bersama dengan jajaran untuk menentukan awal bulan Ramadan, dan kita sekarang ini sudah terlewatkan dari hadapan kita 10 malam atau 10 hari pertama atau Ashrul Awal di bulan Ramadan yang mulia ini, dan kita sudah pada Al-Asrul Awsat, 10 pertengahan di bulan Ramadan, dan tidak akan lama mungkin kita akan berpisah dengan bulan yang mulia ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, dalam surat 184, yang jarang sekali ayat ini disentuh, baik oleh khatib, baik oleh dai-dai kultum, jarang disentuh. Apa itu? Yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dilanjutkan ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang hitung dengan jari kita, enggak lama. Ramadan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang yang bisa kita hitung, 29 hari atau 30. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini hendaknya kita renungi, hendaknya jangan sampai kita berlalu dari hadapan kita waktu detik di bulan ini begitu saja tanpa mendatangkan manfaat buat kita, tanpa menambah amal saleh dan ganjaran pahala buat kita. Hendaknya kita pelit, hendaknya kita bakhil terhadap waktu yang tersia-siakan. Ini penting sekali, ikhwani wa akhwati, Allah fikum. Tidak ada alasan buat kita tidak bisa beribadah. Tidak ada alasan kita tidak bisa baca Al-Quran. Tidak ada ibadah yang lain selain baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersedekah ya ikhwan, bersedekahlah di bulan ini walau bisyakki tamrah. Sebenarnya kurma itu satu kurma, bukan bijinya, kurmanya dibelah jadi dua, satu buat antum, satu buat orang lain. Gak bisa kita bersedekah seperti itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah kalian dari siksa api neraka, nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibayangkan kedahsyatannya. Takutlah kepada neraka Allah meskipun dengan separuh kurma. Gak bisa kita bersedekah hanya separuh kurma ya ikhwani. Separuh kurma ini kalau kita sedekah ikhlas karena mengharap wajah Allah, ikhlas karena mengharap pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalahu Allah biyaminihi, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Suma yurabbiha, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian
akan pelihara sedekah itu. Sebagaimana di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yang memelihara anak kuda yang dari kecil sampai besar. Fa'idha fi yawmal qiyamati mislu jabalin Uhud. Dan nanti di hari kiamat dia saksikan pahala tersebut dari sedekah yang sederhana, yang kecil mungkin di mata kita, tapi dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat dia saksikan pahalanya sebesar gunung Uhud. Ini hadisnya sahih. Gak ada alasan kita nggak bisa beribadah di bulan ini. Gak ada alasan kita nggak bisa jaga lisan kita. Masih banyak lagi ibadah-ibadah yang lain, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pada sore kali ini kita akan bahas kajian kita. Selama ini puasa hubungannya erat dengan pembahasan fikih masalah puasa. Ya, adab-adab berpuasa. Selama ini yang kita bahas kan seperti itu. Selama ini yang kita bahas masalah puasa ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, adab-adab berpuasa, adab-adab dalam berbuka, adab-adab juga dalam sahur. Kapan mulai kita menahan diri dan kapan berbuka, dan adab-adab juga dalam berpuasa secara umum. Selama ini kita bahas masalah seperti itu. Ketahuilah ya ikhwani, barakallahu fikum, bahwasanya di puasamu ada kalimat la ilaha illallah. Di puasa kita ada bukti ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadanul iman. Ramadan kita, Ramadan yang penuh dengan keimanan. Ramadan akidah, Ramadan tauhid, Ramadan ubudiyah kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah, Ramadan suluk, Ramadan ini kesempatan untuk mengubah akhlak dan kepribadian yang buruk pada diri kita. Nah, kita bisa membuktikan kemurnian tauhid kita di bulan ini. Kita bisa membuktikan dengan kita menjalankan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membuktikan keikhlasan kita dalam akidah kita, dalam tauhid kita, dalam kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya membuktikan? Apa buktinya orang itu berpuasa dan dia bisa menegakkan, bisa membuktikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah ya ikhwani, barakallahu fikum, tatkala kita meyakini mensyariatkan puasa ini adalah Allah Azza wa Jalla, di situ tauhid. Tatkala Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini seruan dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Anda meyakini bahwa yang merintahkan, yang mensyariatkan puasa itu Allah, dan tidak layak orang itu berpuasa kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berpuasa ngerawat biar tidak mempan ditembus oleh AK-47. Tidak boleh, ini syirik. Puasa ini mutlak ibadah yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita meyakini bahwasanya Allah yang mensyariatkan puasa, dan kita meyakini bahwasanya puasa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda telah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya akhi, hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Hanya Allah yang berhak mewajibkan, ini menyunahkan, mensyariatkan begini, tidak mensyariatkan begitu. Ini mutlak milik Allah. Makanya dalam masalah agama gak boleh kita ngada-ada, gak boleh kita mudahi, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kurang lengkap ini. Apa dia ini salat tarawih biar rame ini, gimana caranya? Ya billah. Ya Tawwab, Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Salat tarawih ya ibadallah, salatu la ilaha illallah. Tak boleh kita ngada-ada buat syariat biar semangat
peserta tarawihnya dibuat seperti ini, pakai komando. Tidak ada. Masalah syariat agama mutlak hanya Allah. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak menyuruh hambanya, engkau puasa di bulan Ramadan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk bid'ah munkarah, perkara yang bid'ah, bahkan ini termasuk bid'ah mukaffirah. Bisa jadi ini bid'ah mukaffirah tatkala orang itu berpuasa untuk mendatangkan kekuatan-kekuatan gaib, berpuasa agar si fulana, si A, si wanita fulana yang dia target, yang sebenarnya nggak suka dengan dia, itu nyangkut ke dia, terpesona dengannya. Maksudnya puasa pelet. Ini kufur ya ikhwan. Kok dia berpuasa dengan syariat-syariat tertentu, tidak makan kecuali yang putih, tidak makan daging, bahkan mengharamkan daging, puasanya dengan cara-cara yang khusus. Ini jelas perkara yang bid'ah, yang diingkari oleh agama. Karena yang berhak mensyariatkan puasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan berhubungan, saya berikan contoh di mana Allah mengharamkan sesuatu dan menghalalkan. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di siang bulan Ramadan, termasuk pembatal yang amat sangat berat di siang bulan Ramadan adalah berhubungan suami istri. Berat sekali. Kafaratnya berat. Harus berpuasa apa? 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diselingi 1 hari nggak puasa. Nah, kalau nggak puasa, nggak bisa membebaskan budak. Membebaskan apa? Budak. Nggak bisa berpuasa membebaskan budak. Nggak bisa memberikan it'amu sittina miskinan, memberikan makanan 60 orang miskin. Ya subhanallah. Tatkala Allah mengharamkan ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna." Benar haramkan di siang bulan Ramadan, yang mengharamkan Allah, karena ini ada perkara yang harus dijaga. Dan perkara yang sangat berbahaya, merusak puasa, bahkan membatalkan puasa dan berat. Allah berfirman, dihalalkan buat kalian dalam surat Al-Baqarah 187. Tolong ikhwani barakallahu fikum, di kondisi seperti ini di bulan Ramadan, hendaknya antum luangkan waktu untuk baca Al-Quran surat Al-Baqarah mulai 183, 187, bahkan 188. Dibaca, ini ada hubungannya semuanya dengan bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, "Uhilla lakum", dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan dengan istri-istri kalian di malam hari di bulan Ramadan. Siapa yang menghalalkan ya ikhwan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini haramnya berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Allah yang mengharamkan, ini tauhid. Kita meyakini dengan saya yakin bahwasanya berhubungan suami istri itu halal di malam bulan Ramadan karena Allah yang menghalalkannya, ini adalah tauhid. Subhanallah ya akhwan. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala segala bentuk ciptaan dan segala perintah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari bukti tauhid seorang tatkala dia berpuasa, dia meyakini bahwasanya berpuasa ini termasuk bukti keimanan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan bahwasanya puasa Ramadan ini wajib. Di sini ada tauhid. Wa ihtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa tersebut. Di sini juga ada tauhid. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan ampuni dosa yang telah lampau.
Nah, harus dibarengi dengan keimanan. Dan keimanan itu apa? Keimanan itu adalah puncak tauhid. Nah, di situ ada keimanan. Sehingga kalau kita benar-benar mengharapkan puasa kita diterima di sisi Allah, syaratnya ini. Iman, meyakini seyakin-yakinnya akan wajibnya berpuasa, meyakini, mengimani bahwasanya yang mensyariatkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, kita berpuasa mengharap pahala dari Allah semata. Bukan sum'ah, bukan riya, bukan pamer, agar supaya disanjung, dipuji oleh fulan karena saya hidup bersama mertua di rumah juga, rumah mertua, di rumah mertua indah. Nah, sehingga anak malulah kalau nggak ada mertua. Ya subhanallah, berarti karena manusia, karena pengen disanjung, karena pengen mendapatkan pujian, karena ada si fulan, karena pengen dilihat si fulan. Harus mengharap, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat-niat yang merusak keikhlasan. Di sini ada tauhid. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Dalam Al-Qur'an disebutkan faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang sudah melihat hilal, hendaknya dia berpuasa. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian tatkala kalian sudah melihat hilal Ramadan, dan berbukalah, beridul fitrilah ketika kalian melihat hilal Syawal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, laqad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughallu fihi maradatus syayatin billah fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr faman hurima khairan faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, yang mana Allah fardukan atas kalian, wajibkan atas kalian untuk berpuasa di siang harinya. Di bulan Ramadan dibukanya pintu-pintu jannah, dalam riwayat pintu-pintu langit, dalam riwayat pintu-pintu rahmat. Ada 3 riwayat. Wa tughlaqu fi abwabun niran, dan ditutupnya di bulan Ramadan pintu-pintu neraka dan dibelenggunya para syaitan. Demi Allah, dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mana satu malam ini sebanding dengan 1000 bulan keutamaannya. Barang siapa yang dihalang-halangi oleh Allah untuk mendapatkan kebaikannya, berarti orang-orang seperti ini orang-orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Tatkala kita mendengar ayat hadis Rasulullah SAW seperti ini, kita agungkan bulan Ramadan, kita sambut dengan gegap gembira, dengan riang gembira, dengan bahagia ya Allah. Karena orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Makanya orang yang berpuasa, sebagian para ulama mengatakan wajib berbahagia dengan 2 kebahagiaan ini. Farahan 'inda fitrihi wa farahan 'inda liqa'i rabbih subhanahu wa ta'ala. Bahagia tatkala dia berbuka, bahagia dengan bukanya. Dan kebahagiaan yang kedua, bahagia ketika dia bertemu dengan Rabbnya, dia bahagia dengan puasanya. Bahagia yang selama ini ibadah-ibadah yang sudah dia rajut dengan rapinya selama bulan Ramadan, dia berakhir pelit terhadap waktunya untuk pergi begitu saja dengan percuma. Dia isi detik-detik bulan Ramadan dengan ibadah. Ketika dia berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, dia bahagia dengan puasa, dengan segala rangkaian ibadah yang dia lakukan selama di dunia. Ya ikhwan, kita ketika melihat hadis seperti ini, ayat perintah dari
Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kau melihat hilal, hendaknya kau berpuasa. Ketika masuk bulan Ramadan, bahkan sebelum datang bulan Ramadan aja sudah ada pengagungan dalam hati, cinta dalam hati, kerinduan yang amat sangat luar biasa dalam hati kita. Dan di sini ya ikhwan, ada bukti tauhid pada diri seorang hamba. Pengagungan kita kepada syariat Allah itu tauhid. Wa may yu'azzim sya'airallah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita mengagungkan bulan Ramadan berarti kita telah mengagungkan syariatnya Allah. Mengagungkan bulan Ramadan, ibadah yang ada di dalamnya, memberikan haknya, memberikan hak-hak bulan Ramadan, hak ibadah dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, berarti kita telah mengagungkan syiar-syiar agama. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama, berarti itu menjadi tanda ketakwaan yang ada dalam hati seorang hamba tersebut. Kalau orang bertakwa, berarti orang tersebut adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, orang yang bertauhid itu amat sangat tunduk dan patuh kepada Allah, mengagungkan syariatnya Allah. Kalau disampaikan kepadanya, saudaraku, takutlah engkau kepada Allah, takut kepada Allah, gemetar hatinya. Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala terkenal akan ibadahnya, terkenal akan ketakwaannya. Seringkali kalau ada, jadi ulama dahulu itu bukan berarti nggak bersalah atau nggak khilaf, bahkan juga banyak sikap-sikap kasar dari manusia kepada mereka. Ada orang itu asal bicara kepada Abu Hanifah mengatakan, ya Abu Hanifah, takutlah engkau kepada Allah. Tatkala ini orang awam menyampaikan kepada Abu Hanifah, padahal Abu Hanifah tidak apa-apa, dikiranya dia orang awam, menyangka bahwa Abu Hanifah itu berfatwa untuk menuruti pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Maksudnya ulama sultan kalau model sekarang ini yang dituduhkan kepada ahli sunnah. Ahli sunnah itu apa itu? Dai-nya penjilat pemerintah karena mengharamkan demo. Ya subhanallah. Abu Hanifah juga seperti itu, dibilangi ya seperti itu, dituduh seperti itu, sampai dikatakan ittaqillah ya Abu Hanifah, takutlah engkau kepada Allah. Subhanallah ya akhi, gemetar loh ini Abu Hanifah, gemetar loh ini Abu Hanifah. Disebutkan beliau ketika sampaikan kata-kata seperti itu, takutlah kepada Allah, isfarra wajhuhu, infadda wajhuhu, thumma isfar, dia tersentak dan tiba-tiba menguning wajahnya, fa'atraqa ra'sahu, kemudian ditundukkan wajahnya, fabaka, kemudian dia nangis. Ini orang-orang yang bertauhid ya ikhwan, tahu akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tahu syariat yang dia lakukan sekarang ini syariatnya Allah, dia tahu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia panjangkan jenggotnya, dia bukan asal-asalan panjangin jenggot biar karena ngetren, keren, bukan. Dia panjangkan jenggot karena ini syiar agama. Dan tatkala Anda memanjangkan jenggot Anda sebagai bentuk pengagungan syariatnya Allah terhadap syariatnya Allah, syiar-syiar agamanya Allah, berarti Anda orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang kita takut kecuali hanya Allah, di situ ada tauhid. Di situ ada tauhid. Dan subhanallah, haji puasa ini ya ikhwani, gimana Allah menghubungkan ini selanjutnya bukti-bukti tauhid di dalam puasa kita. Gimana Allah menghubungkan, ada korelasi antara peredaran qamar. Apa qamar? Qamaruddin. Apa itu qamar? Antum suka Qamaruddin loh di sini. Orang Palembang hobi banget makan Qamaruddin. Apa qamar? Bulan.
Kok Komarudin berarti terang bulan gitu ya. Ini juga ini bahasa Arab ini. Terang bulan ini digunakan bahasa Arab ini. Makanan yang ada di Arab namanya Komarudin. Ya, terang bulan kok di sini. Komar, jadi puasa itu dihubungkan dengan komar. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghubungkan syariat puasa dengan peredaran bulan. Faman syahida minkum asyhara falyasum, barang siapa yang kalian melihat bulan sabit hilal, hendaknya kalian berpuasa. Ini menunjukkan bagaimana Allah menghubungkan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari, yang menciptakan rembulan, yang menciptakan kita, yang menciptakan anak istri kita, yang memberikan kita rezeki, yang mengatur langit dan bumi dan apa di antara keduanya, yang menurunkan hujan sampai banjir. Assalamualaikum. Yang menciptakan janin-janin di rahim-rahim seorang wanita. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan bulan dan matahari. Bulan yang beredar dengan rapinya di tempatnya. Maksudnya di garis di peredarannya, tepat pada peredarannya. Dan silih berganti dengan matahari yang tidak bertabrakan. Ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Allah yang menciptakannya. Maka seyogianya hanya Allah lah Rabb yang berhak untuk diibadahi. Kita berpuasa, ini tauhid uluhiyah. Puasa ini membuktikan tauhid uluhiyah. Kita menyerahkan segala macam ibadah hanya untuk Allah. Puasa kita untuk Allah. Dan dihubungkan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Masalah peredaran bulan tadi dengan ibadah puasa. Subhanallah. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah di situ ya akhwan. Jadi Anda berpuasa tatkala melihat bulan dan Anda meyakini yang menciptakan bulan adalah Allah, itu tauhid rububiyah. Dan tatkala ketika kita mendengar orang yang sedang melihat hilal, kita berpuasa, kita agungkan Allah, kita tunduk dan patuh kepada Allah, dan di situ ada tauhid uluhiyah. Termasuk bukti ketauhidan seorang hamba kepada Allah dalam bulan Ramadan. Dalam puasa tersebut kita diarahkan untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dalam masalah puasa. Bahkan bukan hanya dalam masalah puasa, Allah dan Rasul perintahkan untuk menyelisihi ahli kitab. Dalam masalah apa ikhwan? Memanjangkan jenggot dan menipiskan apa? Kumis. Ini pendapat yang paling kuat. Tidak mengerok kumis, tapi menipiskan kumis. Pendapat yang paling kuat yang saya ambil. Ada sebagian membolehkan menghabisin kumis. Orang-orang Yahudi, mereka kebiasaannya semuanya dipanjangkan. Kumis dipanjangkan semuanya. Ini diamalkan oleh Yahudi yang komitmen dengan keyahudiannya, Yahudi ortodok. Ulamanya atau mungkin juga para penuntut ilmunya juga mungkin. Yang jelas ini diamalkan sampai sekarang. Yahudi ortodok, kalau Anda melihat kumisnya dipanjangkan sampai menutupi bibirnya dan jenggotnya. Bahkan mereka ada apa? Di sini dipanjangkan gitu. Orang Nasara mereka apa? Tidak suka dan memanjangkan apa? Kumis. Atau juga orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi juga mereka habisin jenggotnya dan mereka panjangkan, dia pelihara kumisnya. Datang Islam dengan syariatnya yang mulia yang dibawa oleh baginda Mustafa wa Rasul Mujtaba Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merintahkan a'ful liha,
wa waffiru liha wa khalifu al-yahuda wal majus. Dalam riwayat qashu syawariba wa a'fu liha, lebatkanlah, peliharalah jenggot kalian, tipiskan kumis kalian dan panjangkan jenggot kalian, dan selisihilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Peliharalah, biarin aja jenggot tuh, biarin aja, nggak usah abas, nggak usah berbuat sia-sia kepadanya. Pelihara, jaga, kasih minyak wangi, masya Allah, seperti itu. Yang nggak punya jenggot, ya bersabar. Boleh nggak anak kasih obat gini? Kok menurut anak nggak usah takalluf, nggak usah membebani diri, dikasih apa biar lebat, nggak perlu lah. Berarti Allah memberikan karunia antum ya segitu ya segitu, syukuri. Nah, dan tipiskan kumis-kumis kalian. Ini dalam masalah hal seperti ini Rasulullah SAW merintahkan untuk menyelisih orang-orang ahlul kitab, apalagi dalam masalah ibadah. Dalam puasa Muharram, puasa sebulan apa? Muharram, Rasulullah SAW ketika ada orang Yahudi di Madinah juga puasa 10 Muharram, karena alasan mereka Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun di 10 Muharram. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Istaqbaltu minal amri Lastaqbartu minal amri mastaqbaltu la asumman at-tasi'." Kalau aku panjang umur di depan, nanti di tahun depan aku akan puasa hari yang ke-9, 9 Muharram, sebagai bentuk penyelisihan kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Taib, dalam puasa ya akhi, Rasulullah SAW merintahkan kita dalam hadis yang sahih, la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjal al-fitrah. La yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjal al-fitrah. Innal yahuda wan nasara yuakhirun. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, manusia akan senantiasa dalam kebaikan kalau mereka mensegerakan sahur. Dalam riwayat yang lain yang marfu' yang disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dari Abu Hurairah, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mensegerakan sahur, mensegerakan berbuka. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan kalau mereka mensegerakan berbuka. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mengakhirkan berbuka. Jadi orang-orang Nasara dan orang Yahudi punya puasa, akhi. Mereka punya puasa. Nah, dan juga dalam masalah sahur, Rasulullah SAW merintahkannya untuk apa? Sahur, untuk mengakhirkan sahur. Ini juga bentuk penyelisihan terhadap kebiasaannya orang-orang ahli kitab yang mensegerakan sahur, mengakhirkan buka. Subhanallah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sekelompok manusia dari orang-orang ahli kitab, maka mereka termasuk dari golongan mereka. Ini penting sekali dalam masalah ibadah, sampai dalam masalah berpakaian, bermuamalah, adat istiadat, yang sampai kita menyerupai mereka. Tetapi sayangnya, nasallahu alaihi, sayang disayang, kenyataannya amat sangat pahit dan memilukan. Banyak sekali di antara kita, anak-anak muda kita yang bangga dengan atribut orang-orang kafir, pakaian mereka, slogan-slogan mereka. Ya subhanallah. Bahkan sampai pakai salib tanpa mereka sadari. Pakai baju-baju kostum sepak bola, ada AS Roma segala macam. Bahkan namanya orang kafir disematkan di punggungnya, la haula wala quwata illa billah.
mencintai seorang kaum, dia akan dibangkitkan bersama mereka. Hati-hati. Di sini ada tauhid. Di sini ada wala dan bara. Makanya penting sekali pembahasan masalah tauhid, wala dan bara. Akidah, akidah wala dan bara. Kepada siapa kita harus berlepas diri dan kepada siapa kita harus loyal, cinta. Kepada siapa kita harus cinta dan kepada siapa kita harus berlepas diri dari mereka dan segala amal mereka. Yang kita cintai adalah orang mukmin, muslim, orang yang beriman, ahli sunnah. Siapapun orangnya, kita kenal nggak kenal, ada hubungan dengan kita atau tidak, ada hubungan darah atau tidak, satu kelompok dengan kita atau satu komunitas atau tidak, selama dia ahli sunnah. Wa akhi, dia saudaraku dan kita mencintainya dan aku mencintainya. Dan siapa saja orang yang berbuat maksiat kepada Allah, menentang syariatnya Allah, ahli bid'ah, kuar-kuar senantiasa mendakwakan bid'ahnya, naudzubillah min dzalik, membodohi kaum awam, nasallallahu salamul afiyah. Siapapun orangnya, kita benci dia, kita benci dia, kita memusuhi dia, meskipun dia orang yang paling dekat dengan kita, meskipun ada hubungan darah dengan kita. Wallahu ta'ala alam. Soal ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Allah ya akhi, ada tauhid di puasa kita. Yang terakhir, ikhwan wa akhwat barakallahu fikum, kita pengennya selesai dari bulan Ramadan ini selesai dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pengennya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kekhususan di sisi Allah, yang akan masuk ke dalam jannah yang khusus yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu Ar-Rayyan. Jannah yang apabila orang-orang ahli puasa sudah masuk semuanya, ditutup surga itu dan tidak ada yang lagi yang bisa masuk kecuali hanya orang-orang yang ahli siyam. Siapa orang-orang yang ahli siyam? Antum sudah paham. Puasa yang dibutuhkan, puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kita menahan lapar dan haus, tapi yang ada pada diri kita harus berpuasa. Kita tunjukkan kalau kita itu orang yang berpuasa, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh puasa kita, butuh kita untuk beramal saleh. Dan Allah ghaniyun 'anil 'alamin, enggak butuh dari amalan ibadah kita sedikit pun. Allah merintahkan kita untuk berpuasa, untuk menahan lapar dan menahan segala yang bisa merusak puasa, dan menahan nafsu kita, mata kita, pandangan kita, apa yang terbetik dalam hati kita, telinga kita. Allah merintahkan itu untuk kemaslahatan kita. Allah Maha Rahman Rahim ya akhwan. Hambanya berbuat dosa, Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Enggak langsung diazab kita ini. Coba kalau kita ini berbuat zina, mata kita sore ini tadi karena melihat aurat wanita, langsung didatangkan azabnya berbuah panah langsung mengenai mata kita, selesai kita. Allah tunda ya akhwan. Ini menunjukkan betapa belas kasihnya Allah pada hambanya, betapa besarnya cintanya Allah pada hambanya. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kita yang kurang ajar, Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Kita yang lalai, Allah ingatkan. Yang kita malas-malasan, Allah berikan semangat kita. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada dirinya sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallah, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Allahu akbar. Enggak ada alasan kita untuk tidak bisa lulus di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengisi waktu-waktu kita berbolak-balik dalam amal saleh dan beribadah kepadanya Subhanahu
wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.